Oke kembali lagi bersama gua Risa Topi Jaring. Oke, kali ini Risa Topi Jaring udah masuk di awal bulan suci Ramadan, tepatnya di bulan Mei 2020. Oke, di bulan Mei 2020 ini kita mau membahas tentang pulang kampung atau mudik yang diperdebatkan oleh pemerintah. Oke, sebelumnya Risa Topi Jaring udah bikin konten pengen ngobrol di bulan April 2020 dan awal bulan Mei 2020 tentang bantuan sosial. Nah, link videonya itu akan kita taruh di deskripsi video ini. Oke, langsung aja ya kita pembahasan bersama narasumber Abida atau Opik. Oke, Pik, gimana Pik kabarnya Pik hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana kondisinya pandemi ini, sehat-sehat? Sehat ya, sehat gak sehat sih. Tapi pengennya sehat ya. Pengennya sehat. Oke. Nah, gini Pik, gua dengar lu perantauan ya Pik? Ya, Perantauan dari mana? Garut. Dari Garut. Udah berapa lama di Jakarta atau di Depok ini? 2009 ya, 11-an lah, 11 jalan apa 10 11 lebih 11-an lah, 11 tahun. 11 tahun. Oh gitu. Nah, di perantauan ini lu di Depok ini kerjanya ngapain aja Pik? Ya ini di galon, di air minum lah. Hmm. Di galon ini udah berapa lama? Ya, kalau di sini sendiri 1 tahunan lah, 1 tahun di sini. Tapi sebelumnya pernah tapi di galon juga, beda pabrik. Di daerah mana? Di Depok juga, di daerah Jati Jajar. Udah berapa tahun juga tuh di situ? Di sono ya 4 tahunan lah. Oh, oke. Nah, lu kan awalnya kan dari Garut. Nah, ini di di bulan Mei 2020 ini kan Lebaran ya. Ya. Nah, orang-orang kan juga pengen pulang kampung. Tapi kan pemerintah ada yang ngebolehin bilangnya, ada yang nggak boleh, nggak ngebolehin juga mudik gitu ya. Kalau menurut lu nih, menurut pandangan pribadi lu nih ya, dan apa keinginan lu nih di Mei 2020 ini pengen mudik nggak? Kalau gue keinginan gue bulannya tahun ini lah ya. Tahun ini mudik sih kalau gue pribadi enggak. Emang wacana gue pada tahun ini enggak mudik. Tapi kalau mudik ya bebas sih, mudik mau bebas, mudik aja sebenarnya. Cuma karena ada larangan kan, gak ada larangan terus mudik gak boleh, pulang kampung boleh. Nah itu bedanya apa ya mudik kampung boleh? Sebenarnya sih nggak ada bedanya ya. Iya. Berarti ada yang salah nih dari pemerintah menurut lu? Ya salah bicara mungkin. Nah, iya benar. Nah, lu kalau pulang kampung nih, misalkan lu pulang kampung. Nah, itu lu pulang kampung naik bus apa naik kereta apa gimana? Gue naik motor, gua. Kalau naik motor itu dari Depok nih yang sekarang lu ya, di Depok ke Garut itu biayanya berapa sih? Biaya kalau untuk bensin sendiri gocap lah paling bensin. Belum makan. 150 ada? Kurang lebihnya lah. Kurang lebihnya. Dari Jakarta sampai Garut. Ya. Berapa jam sih perjalanan dari Jakarta sampai Garut kalau naik motor? 5 sampai 6. Lewatin mana aja? Jonggol itu lah, jonggol. Nggak takut dibegal apa gimana? Dibegal ya karena rame kan, masih musim mudik, kalau musim mudik mah kan. Oh, gitu. Jadi aman-aman aja. Iya, Ya? aman rame karena. Oh, gitu. Nah, lu kan asalnya dari Garut nih ya. Potensi kerja di Garut itu biasanya apa aja sih? Ya petani, paling petani, kalau enggak ya umum ya petani, kalau enggak bangunan, paling bangunan juga ke kota-kota juga, walaupun masih daerah lingkup Garut ya. Kalau home industrinya di Garut tuh ada nggak potensinya? Home industri kalau di kampung gua sendiri sih home industri gak ada sih. Kalau home industri rata-rata petani. Oh gitu. Kalau Garut kan terkenal dengan jaket kulit ya. Ya. Nah, itu di Garut itu ada yang home industri pembuatan jaket kulit. Kalau pembuatan untuk dijual enggak. Tapi mungkin kalau dari pabrik jaket kulit terus dia ngasih kerjaan ke penjahit ada. Oh, ada. Banyak. Ya lumayan lah kayaknya loh ya, gue juga gak tahu. Lu nggak begitu tahu ya. Enggak. Tapi kalau lu tadi kan bilang ada pertanian, perkebunan ya di Garut ya, potensi kerja di Garut ya, itu menjanjikan nggak sih atau mensejahterakan nggak sih? Kalau menjanjikan ya menjanjikan untuk petani. Untuk petaninya sendiri yang udah biasa tani ya biasa lah. Menjanjikan oh pasti, makanya dilakoni sampai sekarang kan. Oke.
Oke. Nah, lu kan kerja di Jakarta atau di Depok gitu. Kenapa nggak pengen berkebun aja di Garut? Kan menurut lu menjanjikan kan? Gengsi ya. Gengsi. Iya. Selain gengsi? Ya gengsi aja sih. Soalnya kan ya pertama gue dari lulus SMP gue kan otomatis gue gak pernah kerja, gak pernah apa. Gue kerja di sini terus gue harus ke tani yang gue gak ngerti sama sekali soal tani. Ya gak mungkin gue harus ngulang lagi dong. Oh, belajar ulang lagi. Iya. Tapi saudara-saudara lu, kerabat-kerabat lu bertani nggak di Garut? Pada jualan. Saudara gue umumnya kalau saudara deket itu jualan. Oh, nggak ada yang bertani, nggak ada yang berkebun gitu? Ada saudara paling beberapa paman gua ada tani ada. Oh, gitu. Nah, paman lu kan bertani tuh. Nah, itu bisa ngidupin keluarga nggak? Bisa. Anaknya berapa? Anaknya ya banyak, saudara gua kan banyak paman gua. Maka itu yang berkebun itu, yang bertani itu. Ya rata-rata udah berkeluarga dan dia bisa ngidupin keluarga bisa. Yang berjualan juga bisa. Yang berjualan bisa. Nah, kalau di tengah pandemi gini pernah nanya-nanya nggak? Maksudnya di sana tuh penghasilan berkurang atau gimana gitu? Belum sih, sejauh ini belum gua. Belum nelpon sekedar nanya kabar aja sih, gak ke kalau menurut gua kan privasi. Oh, gitu. Cuman sampai saat detik ini ya mereka masih bisa makan, itu aja sih intinya. Oh, iya. Nah, kan lu tahu tuh bertani di Garut kan menjanjikan itu, misalkan kalau di tengah pandemi ini kan kadang ada harga pangan yang murah. Itu biasanya petani itu jual ke tengkulak apa gimana? Ada yang ke tengkulak, ada yang masing-masing langsung ke pasar ada. Beda-beda sih. Tapi lebih banyak ke tengkulak. Lebih gak banyak juga. Ya 50-50 lah. Nah, kalau petani di Garut itu biasanya dia petani mandiri atau mungkin dia cuman jasa petani atau dibiayain sama tengkulak? Ya ada yang dibiayain, ada yang individu ada. Cuma kebanyakan sekarang yang individu sih kayaknya loh ya. Ya karena gue juga kan nggak ituin soal Garut juga. Gue paling mudik sekedar seminggu pulang lagi ke Depok. Biasanya kalau mudik ngapain aja sih? Gue paling camping naik gunung. Oh, gitu. Kemana campingnya? Ya pasti ke gunung lah. Iya, nggak, maksudnya ke gunung mana? Ya Cikuray, ya yang di Garut aja dong, di situ aja yang di daerah Garut Cikuray. Kalau enggak di dekat rumah gua kan ada tuh campground. Oh, dekat jaraknya? Dekat paling sejam lah jalan. Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Ya. Oh, nggak naik motor, nggak naik apa gitu. Agak seru dong. Oh, gitu. Nah, biasanya kalau lu camping itu yang di dekat rumah lu ada retribusi biaya buat camping? Ada bayar. Tetap bayar. Kalau terakhir sih kalau untuk orang luar ya, untuk orang luar sih rata-rata 15.000 itu kalau camping. Campground loh ya, bukan naik gunung. Maksudnya orang luar? 15.000. Nggak, maksudnya orang luar? Maksudnya orang lain, bukan orang situ lah, daerah situ. Oh, gitu. Berarti lu termasuk orang luar? Kalau gua terus KTP gua kan masih Garut. Oh, gitu. Masih orang situ Nah, gua. kalau orang luar mau ngecamp di situ? 15.000, umum 15.000 ya. Kalau lu gratis? Kalau gua kadang gratis, kadang gua bayar, kagak enak juga kan. Kalau gak bayar, yang jaga teman gua juga soal. Oh, iya. Tapi ini lu sekarang ini kan di tengah pandemi ini pemerintah kan ada yang bilang boleh mudik, ada yang bilang nggak boleh mudik. Nah, menurut pendapat lu pribadi gimana tuh soal pemerintah yang masih rancu antara mudik boleh sama nggak mudik boleh? Mudik ya boleh-boleh sah aja sih kalau mudik mah. Gitu. Cuman ya gimana ya? Bingung juga sih. Cuman kalau yang pastinya intinya kalau mudik mah bebas aja kalau menurut gua, harusnya. Hak orang ya. Iya, soalnya kan harusnya pemerintah itu pas nge-lockdown itu gak boleh mudik, itu bukan gak boleh mudik ya kan, karena sebelum puasa loh ya. Sebelum puasa karena ada pandemi itu tuh dia pas ada 2 orang yang kena di Depok itu harusnya harusnya langsung ditutup lockdown dong harusnya. Cuma kan sekarang kagak. Pas setelah udah nyebar, udah orang-orang pada mudik, udah banyak yang mudik, udah nyebar baru di lockdown. Ya harusnya dari awal, telat aja sih. Pemerintah telat. Gitu aja kalau. Benar. Ya, itu setuju sih gua. Nah, ada nggak pesan buat pemerintah gitu buat memperbaiki supaya yang mudik juga boleh, terus yang di rumah tetap di rumah, ada pesan nggak? Kalau untuk pesan apa ya?
Ya pesan gue sih intinya ya kalau yang mudik cuma ngikutin. Ya kalau karantina ya harus mau di karantina. Terus ada lagi? Terus kalau kemana-mana pakai masker kan itu salah satunya kan. Iya benar. Kayak di sini sekarang ada PSBB tuh. Oh berarti PSBB kesimpulan lu orang yang mudik boleh aja asal boleh pakai masker, jaga jarak, cuci tangan gitu Iya, maksudnya. ya itu. Ngomong-ngomong, sekarang di tempat kerja masih banyak apa namanya orderan. Orderan sih ada aja namanya minum air kan kebutuhan. Cuman beda lah dari sebelumnya. Ditambah bulan puasa terus ada pandemi juga. Beda lah contohnya dari sekian dari 100 ya sekarang paling turun 80 70. Tapi penghasilan lu berkurang nggak? Ya pastinya dikurangin dong. Dipotong berapa persen? 20-an lah, 20 30. Uang makan dipotong. Uang makan kalau uang makan ya dipotong juga. Cuma gak gede ya paling contoh uang makan sekian ya dipotongnya sekian. Dari 100 contoh dari 100 ya potong paling sama aja sih 20 juga. Kalau dihitung-hitung loh ya. Dari gaji sama baik sih. Kalau gue pribadi kan digajinya di sini gak uang makan beda gitu. Ya udah lu gua gaji sekian gitu. Kalau di gua ya. Oke Pik ya, thank you ya Pik ya udah ngasih informasi nih buat teman-teman juga ya. Thank you juga udah dengerin kita nih ngobrol sama Topik sama Opik. Oke Pik ya, thank you ya Pik ya. Iya, Oke. sama-sama. Thank you ya cuy ya udah dengarkan konten kami ya. Sampai berjumpa lagi di konten pengen ngobrol selanjutnya. Thank you. Bye bye.